Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 304. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar harapan Gao Qi bahwa desa Chen-Che akan dijarah oleh orang-orang Qiang, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Terlepas dari kebenaran nasional, ini hanyalah masalah identitas. Sebagai orang Zhou, setiap orang memiliki permusuhan dengan orang Qiang. Jika orang yang duduk di arah pantat adalah orang Qiang, bukankah itu pengkhianat yang pantas? Tuan Gao, ada apa denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Yu Chengxin memanggil Gao Qi beberapa kali sebelum dia bereaksi. Saya tidak memikirkan apapun. Saya juga mempertanyakan keaslian masalah ini. Lagi pula, orang ini, Chu Zhengyi, terlalu sulit dikendalikan. Jika dia pergi ke kota Xinyu, saya tidak percaya dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Chen-Che. Dia adalah seorang jenderal, tapi dia tidak pernah membuat kemajuan apapun, dan sekarang dia melakukan ini, sangat sulit untuk tidak meragukan niat sebenarnya. Hanya saja, ini tentang orang Qiang, jadi aku harus mengungkapkan sesuatu, jika tidak, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Gao Qi berhenti di sini. Maksudnya sangat jelas, dan Yu Chengxin benar-benar bawahan yang sangat memuaskan. Dia segera memahami maksud Tuan Gao dan menerima percakapan itu dan berkata, mengapa Tuan Gao tidak memberikan perintah agar aku pergi keluar? Kirimkan juga beberapa prajurit Chengsu, untuk menghalangi mereka. Apakah itu orang Qiang atau orang-orang nakal di desa Chenjia? Gao Qi tersenyum dan mengangguk, tampak seperti anak yang bisa diajar. Iya, Zhang bersaudara seharusnya juga sudah mendapatkan hasilnya, ketika kamu pergi ke kota Xinyu, kamu juga dapat membantu mereka. Jika Chen-Che dibunuh oleh mereka, kamu akan mengirimkan beritanya kembali secepat mungkin. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Yu Chengxin menerima perintah Tuan Gao, membawa 20 atau 30 pelayan, dan memilih 100 pasukan negara, dan langsung menuju ke kota Xinyu dengan slogan berpatroli menghadapi orang-orang Qiang. Apa yang ingin mereka lakukan? Orang itu adalah Yu Chengxin. Apakah kita ingin mengambil tindakan sekarang? Chen-Che memandang Yu Chengxin yang menunggangi kuda tinggi, dan kemudian menghitung dalam pikirannya manfaat dan konsekuensi dari mengambil tindakan ini. Pada akhirnya, dia menyerah. Yu Chengxin hanyalah seorang cecunguk kecil dan bisa membunuhnya kapan saja. Yang lebih penting dan pasti adalah Gao Qi. Chen-Che membawa Luo Sanshan dan yang lainnya untuk mencari kantor pemerintah tempat Gao Qi, dan kemudian beristirahat di sebuah restoran tidak jauh dari sana. Baru setelah pulang kerja pada sore hari, Gao Qi keluar dari kantornya dengan langkah angkuhnya. Beberapa orang yang tampak seperti pelayan dengan cepat membawa tandu dan mempersilakan Gao Qi masuk. Ayo, itu bukan gerbong, tapi tandu. Sepertinya lebih mudah melakukannya. Chen-Che dengan cepat menyapa semua orang di bawahnya, lalu memimpin keluar gerbong yang diparkir di sebelah restoran. Setelah menaiki kudanya, Chen-Che meminta Chen Wu mengemudikan kereta untuk mencegah siapapun mengenali Chen Xiaobing. Luo Sanshan telah menyiapkan beberapa tas berisi ular berbisa. Ular kepala besi dan ular kecil 5 langkah itu menyembul keluar. Luo Sanshan tidak lagi takut pada mereka. Dia menyentuh yang ini dan menggoda yang itu. Jika digigit ular berbisa setingkat ini, pasti akan menyebabkan kematian. Untuk membunuh Gao Qi secara langsung, Chen-Che berencana membiarkan Luo Sanshan menggunakan semua ular berbisa. Gao Qi mungkin tidak pernah menyangka ada orang yang berani membunuhnya di tempat seperti itu. Jadi dia masih bersenandung sedikit di kursi tandu sedan, terlihat sangat nyaman. Gerbong tersebut secara alami lebih cepat daripada tandu. Saat menyalip kereta lain, gerbong tersebut menggunakan kecepatan yang lebih cepat untuk menyalip tandu tersebut. Tapi saat mereka melampaui satu sama lain, setidaknya akan ada 2 atau 3 detik, sehingga jendela satu sama lain saling berhadapan. Hanya ada celah di jendela Chen-Che. Melalui celah ini, Chen-Che dapat melihat Gao Qi yang duduk dengan cukup nyaman. Dia bahkan menutup matanya sedikit dan mengetuk pelan ambang jendela dengan jarinya. Sekarang, mengikuti perintah Chen-Che, Luo Sanshan berkata dengan lembut, pergilah, sayangku, gigit dia sampai mati. Dengan jabat tangannya, dia membuka jendela dan melempar keempat ular itu. Mereka menggambar busur dan secara akurat jatuh ke jendela Gao Qi. Gao Qi sedang menyenandungkan sebuah lagu dengan mata terpejam ketika tiba-tiba sesuatu terbang dari jendela dan mengenai wajahnya. Gao Qi sangat marah dan langsung berteriak, kalian bajingan, bagaimana kalian membawa tandu ini? Para pembawa tandu tidak melihat apa yang terjadi sama sekali, tapi mereka merasa bersalah saat mendengar omelan Gao Qi. Yang duduk di dalam adalah Tuan Gao Qi. Dia adalah seorang pejabat Tongzi dari Chengsu. Para pembawa tandu ini sudah lama bekerja membawa kursi tandunya. Jika terjadi kesalahan, pekerjaan mereka akan hilang, dan sulit untuk menemukan pekerjaan bergaji tinggi lagi. Namun, saat mereka ingin berhenti dan bertanya pada Tuan Gao apa yang terjadi, mereka mendengar jeritan melengking Gao Qi datang dari dalam tandu. Ah, apa-apaan ini? Ular, kok bisa ada ular? Tolong, ada ular,
Ular berbisa, ular berbisa. Gao Qi bahkan tidak menunggu tandu itu berhenti, dia sudah bergegas keluar dari tandu. Wajar saja akibatnya ia terjatuh dan hancur berkeping-keping. Karena terinjak di udara, ia langsung mendarat di tanah dengan wajahnya. Gigi depannya patah dan wajahnya lebam akibat terjatuh. Namun, ini bukan apa-apa. Ia segera bangkit dan berteriak keras, aku digigit ular berbisa, cepat bawa aku ke dokter, cepat bawa aku ke dokter. Hanya dalam beberapa detik, mata Gao Qi mulai memerah. 3 dari 4 ular menggigitnya. Apa artinya konsep ini? Satu gigitan seekor ular hampir pasti akan membunuh Anda. Jika 3 ular menggigit Anda secara bersamaan, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Semua pembawa tandu panik. Mereka bergegas untuk memeriksa Tuan Gao, tetapi Tuan Gao sudah gila. Dia berlari sekuat tenaga, tetapi setelah beberapa langkah dia tidak bisa lari lagi. Dia jatuh ke tanah dan memegangi tenggorokannya. Matanya menonjol dan kedua mata merah. Trombin mulai bekerja di tubuhnya. Darahnya membeku dengan cepat, jantungnya mulai berhenti berdetak, dan pernapasannya langsung menjadi sulit, seolah-olah ada batu besar yang menghalangi paru-parunya. Matanya teralihkan. Sebelum dia kehilangan penglihatannya, dia melihat kereta di sebelahnya berhenti, jendelanya terbuka, dan Chen Ce menjulurkan kepalanya dan tersenyum dingin padanya. Gao Qi membuka matanya lebih lebar lagi. Dia sangat ingin menunjuk ke kereta itu dan membiarkan pembawa tandunya melihat bahwa itu adalah Chen Ce. Tapi tangannya tidak lagi menuruti kendalinya, ia ingin merentangkannya, namun ia hanya bisa bergerak-gerak di tempat. Apalagi menyebut nama Chen Ce, bahkan suara yang dibuatnya hanyalah suara rangan yang keras. Perlahan, mata Gao Qi memutih, napasnya berhenti total, dan detak jantungnya berangsur-angsur berhenti. Dia terjatuh dengan kaku di sana, tidak peduli seberapa keras pembawa tandunya berteriak, itu tidak berpengaruh lagi. Chen Ce dan yang lainnya telah berkendara jauh. Bagi yang lain, mereka hanyalah kereta yang lewat. Tidak ada yang mengira bahwa kematian Gao Qi ada hubungannya dengan kereta yang lewat ini. Semakin banyak orang berkumpul. Ketika mereka mendengar bahwa almarhum adalah pejabat Tongzi Gao Qi, orang-orang dari pemerintahan segera menutup tempat kejadian, menentukan identitas almarhum, dan kemudian segera memberitahu Xiang Xiong, Prefek Chengsu. Tuan Gao Qi meninggal di jalan. Ini adalah masalah besar sehingga bahkan Xiang Xiong harus menghentikan apa yang dia lakukan dan segera bergegas. Pada saat yang sama, pejabat dari semua lapisan masyarakat di Chengzu bergegas ke tempat kejadian untuk mengarahkan langkah ke tempat tersebut. Ketika Gao Qi dipastikan meninggal, banyak orang yang terkejut. Chengzu, pejabat Tongzi yang bermartabat, bagaimana orang setinggi itu bisa mati begitu mudah? Bagaimana dia bisa mati? Saya dengar dia digigit ular berbisa, ular 5 langkah yang sangat berbisa. Saat dokter datang, dia sudah meninggal. Bukankah dia mengendarai tandu? Kenapa ada ular berbisa? Apa ada yang salah dengan pembawa tandu itu? Belum jelas. Pokoknya keempat pengusung tandunya sudah dipenjara. Ada masalah atau tidak, nanti akan ketahuan. Kamu membicarakan masalah ini, apakah ada seseorang di baliknya? Saya selalu merasa masalah ini tidak sederhana, mungkin ada hubungannya dengan prefek. Apa kamu tidak menginginkan nyawamu? Apa yang kamu bicarakan? Bisikan itu segera mereda. Xiang Xiong berdiri di tengah kerumunan, mengerutkan kening. 2 dokter diundang, dan mereka mulai melaporkan situasinya kepada prefek. Tuan Gao memang mati digigit ular berbisa, namun ia tidak mati digigit 1 ular berbisa, karena ada 3 luka di sekujur tubuhnya. Hah? Xiang Xiong mengangkat alisnya, mengapa ada 3 luka? Apakah kalian sudah menangkap ular berbisa itu? Tahukah kalian jenis ular berbisa apa itu? Pak, ular berbisa itu belum ditemukan, tapi menurut pengalaman medis saya selama bertahun-tahun, itu adalah bisa ular 5 langkah, kalau tidak, ular itu tidak akan begitu berbisa. Terlebih lagi, Tuan Gao digigit 3 ular. Racun ketiga ular bertambah, dan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada ular berbisa yang ditemukan, tapi 3 ular 5 langkah menggigit Gao Qi secara bersamaan. Kemungkinan ini sangat kecil bahkan Xiang Xiong pun merasa berlebihan. Dia secara naluriah merasa bahwa masalah ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi 3 ular menggigitnya pada saat yang sama, betapa sialnya pria jangkung itu harus menderita karena melakukan ini. Itu saja, mari kita kirim jenazah Tuan Gao kembali ke rumah Gao dulu. Mengenai apakah itu kecelakaan atau buatan manusia. Tuan Li, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Kepala Polisi Provinsi, Tuan Li mengepalkan tangan mereka dan menerima perintah tersebut, tetapi diam-diam dia mengeluh di dalam hati. Hal semacam ini adalah kentang panas, dan siapapun yang kurang beruntung dapat mengambilnya. Tapi masalah ini terjadi di wilayah hukumnya, dan diputuskan oleh prefek, jadi Li He tidak berani untuk tidak menerimanya. Kemudian tidak ada yang menyangka bahwa ketika pejabat pemerintah ini mengirim jenazah Gao Qi kembali ke rumah Gao, seseorang akan mengikuti mereka. Chen Ce tidak memiliki ide untuk tidak menyakiti istri dan anak-anaknya. Gao Qi, si binatang buas, bukan hanya ingin membunuh seluruh keluarganya, dan bahkan seluruh desanya. Karena sekarang adalah balas dendam, tentu saja kita harus membalas dendam sampai akhir. Tak seorang pun dari keluarga Gao bisa dibiarkan hidup. Saat itu malam, dan keluarga Gao Qi mulai mengenakan kain kabung dan berkabung.
Beberapa putra Gaoki berlutut di tanah dengan mata merah di depan aula duka. Ayah pasti tidak meninggal secara tidak sengaja. Itu pasti Chen Ce dari kota Xinyu. Dia pasti menyebabkan kematian ayahku. Putra sulung Gaoki mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Saudaraku, kenapa kamu berkata begitu? Apakah kamu mengetahui sesuatu? Ayah memberitahuku bahwa dia mengirim orang untuk meracuni Chen Ce dan yang lainnya. Selama Chen Ce diracuni oleh ular berbisa sampai mati, pendapatan pajak kota Xinyu akan dikumpulkan. Tapi sekarang, tidak ada kabar dari Chen Ce. Tapi ayahku digigit sampai mati oleh ular berbisa. Jika tidak ada hubungannya, saya tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tetua ketiga dan keempat menyingsingkan lengan baju mereka dan berdiri. Tidak, aku akan segera pergi ke kota Xinyu, menangkap bajingan bernama Chen Ce itu, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Iya, apakah dia melakukannya atau tidak, dia tidak bisa lolos begitu saja. Keluarga Gao sangat marah. Baik pria maupun wanita berbicara tentang membunuh orang, dan bahkan mengancam akan meratakan seluruh desa keluarga Chen. Bab 305. Sebagai anak dari keluarga Gao, anak tertua, kedua, dan ketiga dari keluarga Gao juga merupakan seorang playboy yang lengkap. Mereka biasanya membuat orang tidak takut terhadap langit dan bumi, dan mereka adalah eksistensi yang tidak bermoral. Bagi keluarga Gao, akan rugi jika mereka keluar tanpa mengambil keuntungan. Oleh karena itu, saudara-saudara dari keluarga Gao sangat marah karena ayah mereka meninggal di jalan bukan karena Chen Ce membunuh ayah mereka. Mereka hanya ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan amarah mereka, untuk menanggung pemikiran kematian ayah mereka. Terlebih lagi, alasan mereka sekarang masuk akal. Gaoki baru saja mengatakan kemarin bahwa dia mengirim orang untuk menangani Chen Ce dan yang lainnya, mengatakan bahwa dia akan menggigit mereka semua sampai mati dengan ular berbisa. Kemudian, Gaoki sendiri mendapat serangan balik hari ini. Mereka percaya bahwa ini pasti masalah berkaitan dengan Chen Ce apapun yang terjadi. Sebagai anak tertua dari keluarga Gao, Gao tertua tidak peduli apakah tulang ayahnya masih dingin atau tidak, dia segera mulai mengatur tenaga dan bersiap berangkat ke desa Chenjia besok pagi. Para gangster di kota, para pahlawan di hutan hijau, para petugas pemerintah, semua orang yang dapat dimobilisasi diminta untuk datang kepada saya. Ketika saya pergi ke kota Rongdong, hakim daerah di sana juga dapat dipanggil. Dia yang memimpin, bukankah dia mengatakan bahwa Chen Ce adalah orang yang sulit ditembus? Saya ingin melihat betapa tangguhnya dia dan seberapa kuat dia. Gao tertua membuat serangkaian pengaturan. Meskipun pengaturan ini tampak sangat berantakan, dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah orang-orang itu akan mengenalinya sebagai tuan muda yang tinggi setelah ayahnya meninggal. Dia hanya mengatur sendiri berapa banyak orang yang dia inginkan, dan bahkan berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk menghancurkan Chen Ce dan desa Chenjia miliknya. Lebih penting lagi, orang lain tidak menganggap ada yang salah dengan pengaturan anak Gao tertua. Keluarga Gao tidak menghasilkan anak yang terkenal, mereka semua pesolek, dan tidak ada penerus ayahnya. Gaoki sering merasa kasihan pada dirinya sendiri karena masalah ini ketika dia masih hidup. Dan sekarang setelah dia meninggal, kerugian karena tidak memiliki penerus telah muncul. Tindakan putra-putranya lebih bodoh dari sebelumnya. Horoskopnya bahkan belum dibahas. Mereka bahkan mendiskusikan bagaimana membagi harta benda Chen Ce dan bagaimana menangani istri-istri cantiknya setelah mereka menjatuhkan Chen Ce. Bahkan ada yang mempunyai ide tentang Menara Bangau Putih dan Menara Seribu Bangau, karena mendengar ayah mereka Gaoki berkata bahwa kedua restoran itu adalah milik Chen Ce. Bisnis tersebut merupakan jenis harta karun yang bisa dijadikan pusaka, sehingga mereka langsung membuat ide tersebut. Mengincar Menara Seribu Bangau dan Menara Bangau Putih. Ada sekitar 10 saudara laki-laki dan perempuan di keluarga Gao, dan ketika mereka berbicara dengan gembira, mereka bahkan tidak peduli apakah mereka sedang membangunkan ayah mereka. Ketika percakapan menjadi menarik, mereka semua mulai tertawa. Hal ini pun membuat istri Gaoki tidak berani angkat bicara. Beberapa ular berbisa merangkak masuk perlahan, dan di bawah naungan malam, tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Ular berbisa ini sangat sabar, mereka tidak langsung menyerang setelah merangkak masuk, melainkan menunggu dengan tenang sampai seseorang ingin buang air kecil, dan seekor ular berbisa mengikuti orang tersebut saat salah seorang dari mereka pergi. Pria itu bersenandung sedikit dan tidak menyadari ada ular yang mengikutinya saat dia berjalan menuju toilet. Saat melewati semak, ular berbisa itu melaju kencang dan menggigit kaki pria tersebut dengan keras. Gigit betisnya dan suntikkan racun. Seluruh prosesnya secepat kilat. Setelah menggigit, dia kabur tanpa penundaan. Pria itu menggigil kesakitan, melompat seolah-olah dia tersengat listrik, dan pingsan di tempat. Kemudian dia menyentuh betisnya dan melihat sekeliling dengan bingung, apa yang terjadi? Benda apa yang tadi menusukku? Dia tidak melihat ada yang salah. Saat ini,
Ular berbisa itu sudah bersembunyi di rerumputan dan tidak bergerak. Laki-laki ini berhati besar, maka ia menyentuh lukanya, lalu masuk ke toilet untuk buang air kecil. Kemudian, ketika setengah buang air kecil, ia merasa pusing beberapa saat, dan akhirnya penglihatannya menjadi gelap, dan ia pingsan di dalam lubang toilet, seluruh tubuh berkedut, mulut berbusa, badan kaku, berusaha berteriak, namun tidak mampu berbicara sama sekali. Tidak ada yang akan menyadari bahwa seseorang telah jatuh di sini sampai orang berikutnya datang untuk menggunakan toilet. Beberapa ular berbisa sedang menyergap. Mereka tidak menyerang orang dengan santai. Mereka selalu menyerang orang lain ketika mereka sendirian, atau ada yang sedang tidur. Anak tertua keluarga Gao dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara melenyapkan desa Chenjia besok. Baru setelah anak tertua Gao tidak bisa menahan air seninya lagi, dia berdiri dan bersiap untuk buang air kecil. Namun, dia tidak berniat pergi ke toilet. Dia berbalik dan berencana untuk menyelesaikannya di belakang peringatan altar ayahnya. Namun ketika dia berbalik, dia melihat kedua pelayan itu tergeletak tak bergerak di atas rumput. Kalian bajingan, kalian sebenarnya bermalas-malasan sambil menjaga ayahku. Sialan, keluar dari sini, bangun. Dia naik dan menendang kedua pelayan itu. Tapi mereka tidur nyenyak dan tidak bergerak, tidak peduli seberapa keras anak tertua Gao menendang dan memukul mereka tetap tidak bergerak. Sialan, kalian masih tidur nyenyak. Aku akan membiarkan kalian mati. Dia mengambil bangku di sebelahnya dan melemparkannya ke kedua pelayan itu. Setelah beberapa pukulan, masih tidak ada gerakan saat ini, kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Dia melangkah maju dan mendorong kedua pelayan itu, tetapi mereka tidak bergerak. Ketika dia memeriksa pernapasan mereka, dia menemukan bahwa mereka sudah lama kehilangan napas, dan ada busa yang keluar dari mulut dan hidung mereka. Mati. Anak tertua Gao terkejut dan tiba-tiba berteriak lagi, karena dia merasakan sakit di pantatnya, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Anak tertua Gao berbalik dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia melihat seekor ular berbisa menarik tubuhnya ke dalam rumput. Tiba-tiba matanya membelalak, ular, seekor ular menggigit saya, dia sangat marah hingga ingin mengangkat bangku dan memukul ular itu, namun tak lama kemudian ia tidak merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat semangatnya. Baru kemudian anak tertua Gao panik. Dia menyadari bahwa seseorang benar-benar mencoba mengacaukan keluarga Gao. Ayah mereka digigit ular sampai mati di jalan. Sayangnya, dia menyadari hal itu agak terlambat. Tubuh anak tertua Gao jatuh dengan keras ke tanah, bergerak-gerak dan berbusa, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun. Tidak hanya anak tertua, Gao Lauda, tapi juga anak kedua, Gao Laosan, anak ketiga, Gao Laosin dan pria keluarga Gao lainnya berbicara dengan arogan tentang rencana pergi ke desa Chenjia untuk memamerkan kekuatan mereka. Dalam semalam, seluruh keluarga Gao terdiam. Hanya uang kertas yang berterbangan di langit yang tahu apa yang terjadi di sini. Keesokan harinya, hari sudah cerah, namun seluruh kediaman keluarga Gao masih sepi, dan kerabat keluarga Gao menyadari ada yang tidak beres. Tuan Gao meninggal tadi malam, mengapa rumahnya begitu sepi hari ini? Benar, mereka harus membuka pintu untuk menyambut pelayat apapun yang terjadi. Saya melihat beberapa gelombang pelayat datang, tetapi ketika mereka melihat pintu tertutup, mereka semua pergi. Anak-anak dari keluarga Gao sangat kasar. Mereka begitu acuh tak acuh begitu Tuan Gao pergi. Tampaknya kemunduran keluarga Gao adalah suatu kepastian. Itu tidak benar. Meskipun pria seperti anak tertua Gao dan yang lainnya tidak keluar untuk memimpin pemakaman Tuan Gao, masih ada beberapa orang yang cerdas di keluarga Gao, bukan? Ya, bukankah pengurus rumah tangga dan pelayan keluarga Gao tahu cara membuka pintu untuk menyambut tamu? Terjadi banyak perbincangan di antara para tetangga. Semua orang terkejut karena keluarga Gao begitu lalai terhadap tamunya. Bukankah pengabaian seperti itu akan membuat para tamu merasa kedinginan? Sampai seorang kerabat keluarga Gao menyadari ada yang tidak beres dan berlari untuk mengetuk pintu. Buka pintunya, mengapa kalian menutup pintunya? Kerabat ini tahu bahwa Gao Mansion akan menjadi yang tersibuk hari ini. Pejabat dari seluruh negara bagian mungkin akan datang untuk memberikan penghormatan, tetapi keluarga Gao belum mempersiapkan banyak hal. Bagaimana Anda bisa menutup pintu dan berterima kasih kepada pelayat saat ini? Kerabat itu mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab, tetapi dengan dorongan kekuatan yang kuat, pintu terbuka. Pintunya tidak terkunci. Kerabat itu membuka pintu karena terkejut. Di balik pintu, sosok pelayan yang sudah lama meninggal terbaring saat pintu terbuka. Orang-orang sudah mati. Di tengah kerumunan penonton, seorang wanita meledak dengan teriakan mengejutkan yang hampir menembus gendang telinga seseorang. Kerabat itu dengan cepat berlari masuk, dan yang dilihatnya hanyalah mayat.
Bab 306. Seseorang telah membunuh mereka. Cepat lapor ke petugas, keluarga Gao telah dihabisi. Ya Tuhan, banyak sekali orang mati, banyak sekali mayat. Banyak orang yang datang ke keluarga Gao untuk menyaksikan kejadian tersebut. Ketika mereka melihat mayat-mayat yang berserakan di mana-mana, terutama jenazah anak-anak keluarga Gao yang biasanya menyendiri, mereka semua kaget dan tidak bisa berkata-kata. Segera, orang-orang dari pemerintah tiba, begitu pula pejabat dari semua lapisan masyarakat di Chengsu. Petugas polisi menutup tempat kejadian, dan Siang Siong, prefek Chengsu, juga tiba. Ketika Siang Siong melihat keluarga Gao dimusnahkan, jantungnya berdebar kencang. Ular berbisa, dan ular berbisa membunuh manusia. Semua orang mati digigit ular berbisa, tanpa terkecuali. Beberapa dokter yang diundang khusus mendiagnosis semua orang tersebut, dan mereka semua memberikan jawaban yang sama. Jawaban ini membuat Siang Siong merasa merinding. Kemarin, dia masih beruntung dan menebak-nebak apakah kematian Gao Qi adalah kecelakaan. Ada seekor ular di dalam tandu, dan ular itu menggigitnya beberapa kali dan membunuhnya. Tetapi sekarang, jika Anda berpikir seperti ini lagi, Anda sedang sakit jiwa. Lusinan orang di rumah Tuan Gao semuanya tewas, semuanya digigit ular berbisa. Jika ini adalah kecelakaan, maka, bahkan anjing pun tidak akan mempercayainya. Seluruh manajemen senior Chengsu segera menjadi gugup, terutama mereka yang biasanya melakukan hal buruk, tetapi sekarang mereka semua menjadi sangat gugup. Di apotek, penjualan bubuk Realgar meningkat pesat. Beberapa orang hanya membeli ratusan kilogramnya. Mereka telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan selalu khawatir akan berakhir seperti keluarga Gao. Tren seperti itu secara langsung berdampak pada masyarakat awam. Kini nasib keluarga Gao mulai menyebar, dan versinya semakin jahat. Tapi tidak peduli bagaimana penyebarannya, semua orang tahu setidaknya satu hal, yaitu semua orang di keluarga Gao digigit sampai mati oleh ular berbisa. Oleh karena itu belilah bubuk Realgar bersama untuk melindungi keluarga besar Anda, dan bubuk obat lain yang bisa mengusir ular, serangga, tikus, dan semut juga laris manis. Setelah keluarga Gao dimusnahkan, perintah pertama yang dikeluarkan oleh prefek Siang Siong adalah memusnahkan ular berbisa dan serangga beracun di seluruh kota. Beberapa penangkap ular yang biasanya tidak dianggap serius tiba-tiba menjadi populer dan diundang kembali dengan sopan oleh berbagai pejabat. Kemudian mereka melancarkan perburuan di seluruh kota. Setiap kali ada ular berbisa yang tertangkap, para penangkap ular tersebut akan diberi hadiah. Dalam sekejap pekerjaan penangkap ular menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Di rumah prefek Siang Siong, Hakim Umum Su Yichang, dan beberapa pejabat dari yurisdiksi lain berkumpul. Semua orang berdiskusi dengan sengit tentang Gao Qi. Setiap orang bisa mengatakan sesuatu terkait kematian Tuan Gao dan keluarganya. Jangan ragu untuk berbicara dengan bebas. Hari ini hanyalah diskusi, bukan keputusan akhir. Setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya dengan berani. Siang Siong harus berpikir luas, terutama karena dia sungguh penasaran dan sedikit takut, dia tidak tahu siapa yang membunuh Gao Qi meskipun dia ingin memotong kulit kepalanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah karena jika orang seperti itu bisa membunuh Gao Qi, dia juga bisa membunuh dirinya, prefektur Siang Siong. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu siapa orang yang membunuh Gao Qi. Para pejabat melihat prefek dan prefek melihat para pejabat, mereka saling melihat dalam diam. Untuk sesaat, tidak ada yang terburu-buru mengutarakan pendapatnya. Tabu semua orang terlalu dalam. Pembunuhnya bisa diam-diam menangani Gao Qi dan memusnahkan keluarganya, jadi itu bisa menjadi siapa saja yang ada di tempat kejadian. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk membela dan menyinggung orang lain saat ini. Bagaimana jika dia mengatakan hal yang salah dan membuat marah orang di belakang layar, kemudian memerintahkan ular berbisa itu untuk menggigitnya sampai mati? Apa? Kenapa Anda semua diam? Apakah keberatan? Atau apakah Anda takut dengan ular berbisa itu? Tuan Su, beritahu saya. Siang Siong menjadi sedikit marah dan berinisiatif meminta Su Yichang berbicara. Su Yichang berdiri dan berbicara banyak dengan fasih, tetapi kenyataannya itu semua tidak masuk akal, dan dia tidak mengatakan informasi berguna sama sekali. Semua orang tahu bahwa Gao Qi telah menyinggung banyak para pejabat dan orang-orang biasa, tetapi mungkin saja pembunuhnya berada di antara mereka para pejabat. Sekarang, pembunuh di balik layar tidak bisa disinggung.
Siang Siong mengadakan pertemuan ini selama beberapa jam, dan akhirnya putus asa. Tidak ada informasi berguna yang terungkap, yang membuat Siang Siong merasa kesal. Tapi tentu saja tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Pembunuhan tidak bisa ditolerir walaupun dilihat dari aspek manapun. Keluarga Gao musnah, tapi bukan berarti tidak ada lagi orang di keluarga Gao. Gao Qi adalah orang dengan latar belakang. Tepat ketika Siang Siong sedang sakit kepala, Chen Ce dan yang lainnya telah kembali ke desa Chenjia. Mereka telah kembali dalam semalam. Bagaimanapun, mereka telah melakukan ini, tetapi tidak peduli siapa yang datang untuk menyelidiki, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ular berbisa itu memusnahkan keluarga Gao, bisakah mereka menimbulkan masalah bagi keluarga Chen Ce? Bagaimanapun, secara konvensional, kehancuran keluarga Gao tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen Ce. Adapun apakah mereka akan menimbulkan masalah pada keluarga Chen atas segala macam tuduhan yang tidak berdasar setelahnya, itu masalah lain. Jika mereka ingin menimbulkan masalah, alasan apapun dapat digunakan, tetapi dalam hal ini, semua orang akan menjadi bodoh. Sebagai orang pertama yang memerintahkan hewan peliharaan untuk membunuh seseorang, kualitas psikologis Luo Sanshan cukup baik, dan dia tidak merasa tidak nyaman karenanya. Mungkin karena dia tidak melihat pembunuhan itu, dan juga karena ular berbisa membunuh orang, dan tidak ada darah yang terlihat. Itu berdarah tapi tidak terlihat, jadi menurutnya tidak ada yang menjijikkan. Kereta kembali dari ibu kota provinsi dalam semalam. Ketika kembali ke desa Chenjia, hari sudah subuh. Sekelompok orang masih cukup gugup di jalan. Sekarang mereka akhirnya mencapai tempat yang aman, semua orang akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka dan menjadi santai dan tenang. Tapi sebelum Chen Ce bisa beristirahat dengan baik, Tong Dalei datang ke pintu. Tuan, Chu Zengyi datang menemui Anda dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Apakah Anda ingin menemuinya? Chu Zengyi. Chen Ce tertegun sejenak. Awalnya dia tidak ingin melihatnya, karena dia sangat lelah sekarang, dia tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Sekarang dia hanya ingin memeluk istrinya yang wangi, dan naik ke tempat tidur serta tidur yang nyenyak. Tapi setelah memikirkannya dengan serius, Chen Ce akhirnya berkata, "Oke, biarkan dia datang." Tidak lama kemudian, Chen Ce menguap dan melihat saudara iparnya yang murahan ini di ruang tamunya. Chu Zengyi terlihat sedikit serius. Setelah kedua pihak bertemu, kata-kata pertamanya adalah, "Chen Ce, sepertinya aku telah melakukan kesalahan." Chen Ce tampak bingung, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Chu Zengyi sedikit malu, "Chen Ce, kamu dan aku bisa langsung akrab saat pertama bertemu. Aku sudah memperlakukanmu sebagai saudara. Konflik antara kamu dan Gao Qi telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Aku tidak ingin melihatmu memberontak dan berperang melawan kekaisaran. Itu adalah jalan yang tidak bisa kembali, jadi aku lalu memikirkan cara untuk mengalihkan konflik antara kamu dan Gao Qi." Mata Chen Ce berbinar ketika mendengar ini, "Bagus sekali, bagaimana caramu melakukannya?" Chen Ce merasa hangat di hatinya memikirkan dan membantu seperti ini. Chu Zengyi menggaruk kepalanya karena malu, "Saya pribadi berpikir bahwa konflik antara Anda dapat ditransfer kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya temukan seharusnya masuk akal, dan itu adalah suku Qiang." Mendengar ini, Chen Ce mengangguk setuju, "Ya, ini ide yang sangat bagus. Konflik antara orang Qiang dan kita sudah lama dan semakin besar. Tahun ini, saya mendengar banyak orang dirampok dan diperlakukan seperti domba berkaki dua. Mereka adalah binatang buas. Tetapi itu sempurna untuk mengalihkan konflik. Tunggu, coba aku tebak, apakah kamu memancing orang Qiang untuk keluar, kan? Ini ide yang bagus. Sayangnya, hal itu tidak perlu lagi. Kali ini, Chen Ce sudah menyelesaikan konflik dari akarnya. Namun, Chu Zengyi tersenyum pahit, "Kamu menebaknya dengan benar, itulah yang saya lakukan. Saya membantai suku Qiang dan membuat mereka keluar dari gunung dengan marah untuk membentuk keberadaan yang harus dihadapi. Tapi, sekarang berita dari pengintai yang tinggal di pegunungan adalah, jumlah suku Qiang ini melebihi ekspektasi. Awalnya, suku yang saya serang paling banyak hanya bisa mengumpulkan beberapa ratus orang, dan itu cukup bagus, tapi sekarang, saya mendapat beritanya dari pengintai adalah, suku Qiang yang keluar dari gunung memiliki setidaknya 2 hingga 3.000 orang. Aku kurang beruntung." Chen Ce bingung sejenak,
dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bersambung ke bab selanjutnya.